Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ya Allah bi fadilati hadhihi al-majlis an taj'alana min ibadika as-salihin ibadika al-alimin min Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa tadhkiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-barrul karim war-raufur rahim, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratim mustaqim, wad-da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala fa idza sa'aita ilal masjidi famsu ala hayatin wa tu'addatin wa sakinatin wala ta'jal. Bidayatul hidayah, kita masih ada di adabul khuruj ilal masjid, bab keluar rumah untuk menuju masjid. Fa'idha sa'aita ilal masjidi, selanjutnya bila kamu berjalan menuju masjid, famsi ala hayatin wa tu'addatin wa sakinatin, jalanlah dengan penuh sikap tenang, tentram, tidak terburu-buru. Berjalan ke masjid tidak terburu-buru, tergesa-gesa, apalagi lari.
Yang resikonya begitu sampai masjid sholat, kita sholat tahiyatul masjid dengan terengah-engah. Perintah untuk tidak terburu-buru bukan berarti kita melambat-lambatkan diri. Bukan. Batasan ketergesa-gesaan yang tidak boleh, tergesa-gesa yang akan menyebabkan nanti ketika kita ngerjain sholat kita nggak nyaman. Napas kita masih belum normal. Lebih-lebih ketika selanjutnya sampai masjid ternyata sholat berjamaah sudah dimulai. Boleh jadi saking semangatnya nggak mau ketinggalan berjamaah, seseorang berangkatnya buru-buru. Bagaimanapun juga Rasul tidak menghendaki hal itu. Perintah Rasul berangkat ke masjid bukan lembek, tapi juga bukan lari. Selama napas kita masih normal, selama itu boleh. Mau jalan cepat kayak apa, silahkan. Memang para ulama ada perbedaan pendapat dalam menyimpulkan hal itu. Apa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali didasarkan pada hadis Bukhari Muslim. An Abdullah ibni Abi Qatadah, an abihi Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansari. Qala, kata sahabat Abu Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalbata rijalin, tiba-tiba terdengar suara gemuruhnya beberapa orang, suara gaduhnya beberapa orang yang masuk ke masjid. Falamma shalla, ketika Rasul selesai ngerjain sholat, qala, nah ini contoh dari Rasul. Ketika sholat si imam merasakan ada hal-hal yang kurang pas di antara jamaah, selesai sholat langsung menghadap ke jamaah, sampaikan hal apa itu. Ketika selesai sholat, Rasul pun langsung menyampaikan nasihat beliau. Mendengar sedang sholat tadi kok ada suara gemuruh, suara gaduh dari beberapa orang jamaah. Masa'nukum, kalian ada apa tadi? Kenapa kalian berisik seperti itu? Qalu, para sahabat jawab, istajalna ila sholah, kami terburu-buru wahai Rasul untuk bisa mendapatkan sholat berjamaah, takut ketinggalan. Takut ketinggalan sholat berjamaah, lalu mereka lari terburu-buru. Ternyata sikap seperti itu oleh Rasul dinilai tidak baik. Qala, sabda beliau, fala taf'alu, jangan lakukan lagi seperti itu. Idza ataitumus sholata, jika kalian mendatangi sholat berjamaah, fa'alaikum bisakinah, tetaplah kalian jalan dengan penuh ketenangan, ketentraman. Jalan yang enak. DKM pun harus responsif ketika tahu jamaah kita banyak yang sepuh-sepuh,
mereka jalannya unuk-unuk, ya kita maklumi. Ini di sini sudah cukup ini waktu disediakan antara adzan dan qomat. Fa'alaikum bisakinah, tetaplah kalian jalan dengan penuh ketentraman, ketenangan. Fama adraktum, apapun yang kamu dapati dari imammu, fasallu, ikuti aja. Ketika kita sampai masjid, imam sedang ruku, takbiratul ihram, langsung ruku. Apapun yang kita dapati dilakukan imam, ya sudah, takbiratul ihram, langsung susul, ikuti imam, bukan ngejar imam. Banyak di masyarakat yang mereka rajin sholat tapi nggak ngaji. Sering saya temui, imam sedang sujud, dia ngejar takbiratul ihram, dia ruku, i'tidal, terus sujud. Itu tidak sah makmumnya. Berarti dia tidak mengikuti imam. Ngerjain sendiri walaupun selanjutnya mengikuti imam. Jadi sejak awal berjamaah, makmum harus ikut imam. Cuma pembuka sholat takbiratul ihram itu dimaklumi. Ketika kita masbuk imam sedang sujud, otomatis takbiratul ihram kita tidak bareng imam. Tapi itu mutlak sebagai pembuka sholat harus takbiratul ihram, terus ikuti imam lagi ngapain, sujud. Jika kalian berangkat menuju sholat, tetaplah jaga ketenangan, ketentraman perjalanan kalian. Fama adraktum, apapun yang kalian dapati dari yang dilakukan imam, fasallu, kerjakan, ikuti. Wa ma fatakum, yang kamu ketinggalan, fa'atimmu, sempurnain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 635, Imam Muslim 1263. Bahkan meskipun ketika kita berangkat kurang berapa ratus meter, qad sami'al iqamah, kok sudah terdengar iqamat dikumandangkan. Kita punya hitung-hitungan, iqamat paling 1 menit. Ini kurang berapa ratus meter, butuh 5 menit. Waduh, ketinggalan. Tetap walaupun kita sudah dengar iqamah dikumandangkan, tetap jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Hadis riwayat Imam Bukhari 636, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza sami'tumul iqamata, bila kalian sudah mendengarkan iqamah, famsu ila sholati, kalian berjalan menuju sholat, wa alaikum bisakinati wal wiqari, tetaplah kamu jaga ketenanganmu, ketentramanmu dalam berjalan itu. Wala tusli'u, jangan kamu percepat. Semula kecepatan per kilo sekian, per menit sekian meter, begitu dengar qomat kok lebih ngebut, itu jangan. Lanjutan hadis sama dengan tadi, fama adraktum fasallu. Apapun yang kamu dapati dari yang dilakukan imam, kerjain. Wa ma fatakum, yang kamu ketinggalan, fa'atimu, sempurnain. Ini adab menuju masjid, adab menuju sholat. Memang di sisi lain kita tahu ada ayat-ayat Quran yang menyuruh kita untuk segera mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tidak bisa dimungkiri, sholat berjamaah adalah salah satu kebaikan. Apakah dengan hadis-hadis tadi bahwa sholat berjamaah tidak termasuk kebaikan yang kita harus menyegerakan diri?
Di antara ayatnya Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan segeralah kalian, jangan lambat-lambat, segeralah kalian ila magfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan mendapatkan surga, arduha, yang luasnya itu as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Iddat lil muttaqin, yang memang disediakan oleh Allah untuk hambanya yang bertakwa. Ini bukan satu-satunya ayat, banyak ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk segera mengerjakan kebaikan-kebaikan. Siapapun pasti akan berkata iya ketika ditanya apakah sholat berjamaah termasuk kebaikan? Iya. Lalu kenapa Rasul justru melarang kita untuk isra, untuk segera terburu-buru? Enggak mungkin Rasul enggak tahu Ali Imran 133 ini. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Karena adanya hadis dan ayat yang seolah bertolak belakang inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya perbedaan pendapat di antara ulama. Andaikan ayat dan hadis sejalan, nggak akan perbedaan pendapat muncul. Atau kan andaikan as-sunnah atau al-hadis jumlahnya lebih dari satu dan semua searah, sejalan, nggak akan muncul perbedaan pendapat. Jadi salah satu alasan kenapa ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat, kadang dalil lebih dari satu, dan di antara dalil yang lebih dari satu itu seolah bertolak belakang. Hadis Nabi perintahkan untuk tenang, santai berangkat ke masjid, jangan terburu-buru. Ayat Quran justru semua kebaikan segera, jangan lambat-lambat. Saya nukilkan dari ensiklopedi fikih negara Kuwait, Al-Mawsu'atul Fikhiyatil Kuwaitiyah, berkaitan dengan pandangan ulama berangkat segera, buru-buru menuju masjid. Siapa yang berpandangan sesuai hadis tadi nggak boleh, bagaimana menyikapi ayat tadi? Siapa pula yang berpandangan itu boleh, itu kebaikan termasuk yang tidak dikecualikan. Sama dengan kebaikan-kebaikan yang lain, kita harus segera, tidak lambat-lambat. Jadi hadis tadi kesimpulannya gamblang, yustahabbu lirrajuli idza aqbala ila shalah ay ayyuk bila bi khaufin wa wajalin wa khusyu'in wa khudu'in. Dianjurkan bagi siapapun yang berangkat menuju sholat berjamaah, dianjurkan dengan perasaan takut, perasaan semangat, dengan perasaan khusyuk, dengan perasaan tentram, dianjurkan. Takut kalau ketinggalan jamaah padahal diperintahkan. Di sisi yang lain takut juga kalau enggak khusyuk. Wa alaihi sakinatu wal wiqar. Di antaranya perjalanan menuju lokasi sholat itu harus tetap tentram, tenang. Wa in sami'al iqamah, meskipun sudah terdengar iqamah dikumandangkan. Tetap walaupun sudah mendengarkan iqamah dikumandangkan, kita tidak dibenarkan untuk terburu-buru yang beresiko pada sholat kita jadi tidak khusyuk, tidak tenang, tidak tentram.
Pandangan bahwa bagaimanapun juga nggak boleh terburu-buru ini diusung oleh ulama madhab Hanafi, Hambali, dan salah satu madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i pandangan yang paling sahih seperti ini, tidak boleh terburu-buru, tetap tenang tentram. Ulama madhab Hanafi, Hambali, dan sebagian mayoritas madhab Syafi'i. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal, in khafa fawat takbiratil ula fala ba'sa ayyusra'a idza tami'a ayyudrikaha ma lam yakun ajlatun takbah. Kalau toh takut ketinggalan takbiratul ihram, takut ketinggalan rakaat pertama, Imam Ahmad membolehkan, tapi dengan catatan malam yakun ajlatun, terburu-burunya itu bukan masuk kategori ajlah yang menyebabkan dia terengah-engah. Jadi batasan terburu-buru yang dibolehkan oleh Imam Ahmad yang tidak menyebabkan dia nanti sholatnya tersiksa karena napasnya jadi berat. Pandangan Imam Ahmad bahwa mempercepat langkah boleh asalkan tidak sampai pada batasan menyulitkan dia sendiri, memberatkan sikapnya dalam sholat, napasnya. Beliau menukil bahwa ada beberapa hadis. Di hadis itu diriwayatkan bahwa ada beberapa sahabat Nabi karena takut ketinggalan rakaat awal mereka berangkat lebih cepat. Perjalanannya, jalannya lebih disegerakan. Ruwiya anna Abdullah ibn Mas'udin istadda ila shalah faqala. Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau benar-benar teguh dalam memegang semangat beliau untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kata beliau, badiru haddas sholati, yani at-takbiratul ula. Segeralah kalian, jangan sampai kalian ketinggalan batasan awal mengerjakan sholat. Maksudnya takbiratul ihram. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi Imam Ahmad sama dengan ulama madhab Hanafi dan sebagian Syafi'i, tidak boleh. Tapi kalau takut ketinggalan rakaat pertama, mempercepat sedikit tidak sampai menyebabkan napas kita susah, itu masih dibolehkan. Yang sepenuhnya membolehkan ulama madhab Maliki. Kata mereka, yajuzul isra'u fil masyi lis salati fi jama'atin li idraki fadliha isra'an yasiran. Boleh berangkat cepat, berangkat ngebut jalan kaki untuk menuju sholat berjamaah demi mendapatkan keutamaan, keistimewaan sholat berjamaah, tapi dengan catatan juga isra'an yasiran, sedikit lebih cepat dari jalan normal, sedikit lebih cepat dari jalan normal. Bila jaryin yudhibul khusyuk, dengan catatan tidak menghilangkan kekhusyuannya dalam sholat. Siapapun yang sholatnya terengah-engah atau badannya pegel-pegel, kalau tadi maksain jalannya lebih cepat, buat kita-kita yang sudah umur, pasti sholat kita tidak akan khusyuk. Kalau toh memaksakan diri sehingga sholatnya nggak khusyuk, pandangan Imam Maliki, madhab Maliki, fayukrahu, sekedar makruh, tidak sampai pada tahapan haram, tingkatan haram tidak.
Wali anna sari'a innama udina fis sa'i ma'as sakinah. Karena berjalan cepat selama masih ada ketenangan di situ, ketentraman, kenyamanan di kita masing-masing. Masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain. Ada yang mungkin ada masalah di jantungnya, jalan cepat sedikit udah jadi masalah. Yang jantungnya masih normal mungkin dia jalan cepat enak-enak aja. Beda masing-masing kita. Jadi jalan cepat selama masih sakinah, masih tenang, tidak menyebabkan kita terengah-engah, itu dibolehkan. Ini pandangan ulama madhab Maliki. Demikian juga pandangan kedua dari ulama madhab Syafi'i, sebagaimana Imam Malik, jalan cepat dengan catatan tidak terengah-engah itu boleh. Jadi ulama madhab Syafi'i ada dua pandangan, ada yang mutlak tidak boleh, harus tenang, benar-benar tenang. Gerak jantung kita normal. Ada yang membolehkan cepat sedikit boleh. Selama kita masih mampu kendalikan napas kita, sholat kita tetap normal, tetap khusyuk boleh. Untuk keluar dari hal itu, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita tidak masuk di wilayah khilafiyah itu dianjurkan. Cepat nggak cepat khilafiyah. Jalan santai seluruh ulama sepakat itu yang terbaik. Jalan lebih cepat ada yang membolehkan, ada yang tidak, khilafiyah. Jalan santai, nyaman, normal napas kita, seluruhnya sepakat itu yang terbaik. Nah, jalan keluarnya, jam keberangkatan kita menuju masjid harus lebih kita majukan. Jam keberangkatan kita menuju masjid harus kita majukan. Jangan nunggu adzan. Kalau perlu beberapa menit sebelum adzan sudah berangkat. Wudhu di rumah, kita bisa sholat sunnah wudhu di rumah. Dengan itu kita menjalankan anjuran Rasul untuk rumah kita tidak seperti kuburan. Tidak pernah dipakai sholat sama sekali. Apalagi ada kesunahan lain, ketika kita melangkah ke masjid, itu dianjurkan langkah kita pendek-pendek, bukan langkah panjang. Langkah jalan kaki kita menuju masjid dianjurkan pendek-pendek, bukan langkah panjang. Tujuannya litakassuri hasanati, supaya kebaikan yang kita dapatkan akan lebih banyak. Karena janji yang disampaikan oleh Rasul sudah tentu beliau dari Allah buat kita yang melangkah menuju masjid setiap langkahnya. Janji diberikan dari hitungan setiap langkahnya. Ditulis untuk kita kebaikan, dihapuskan buat kita dosa-dosa, ditinggikan derajat kita lebih tinggi sesuai hitungan langkah kita. Dianjurkan langkah kaki pendek-pendek. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kuntu amshi ma'a Zaid bin Sabitin. Aku pernah berjalan bareng sahabat Zaid bin Sabit. Sahabat Anas, sahabat Zaid ini usianya nggak beda jauh. Ketika Rasul awal hijrah ke Madinah, sahabat Zaid bin Sabit 11 tahun, sahabat Anas bin Malik 10 tahun. Dua-duanya sama-sama Al-Ansari, sahabat Madinah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, sahabat Zaid bin Sabit, waktu itu Quran belum utuh, belum sepenuhnya turun, sudah hafal 16 surat panjang.
sahabat Zaid bin Sabit. Beliau tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis, beda jauh dengan sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik 1.500-an hadis, sedangkan sahabat Zaid bin Sabit cuma 62 hadis. Beliau juru tulis Rasul. Ketika ayat turun, di samping hafalan beliau bagus, beliau tulisannya juga bagus, beliau yang nulis. Rasul butuh kirim surat kemana-kemana, beliau yang tulis. Begitu juga ketika selanjutnya Al-Quran dibukukan, beliau sahabat Zaid bin Sabit yang ditugaskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi ketua tim pembukuan Al-Quran. Kata sahabat Anas bin Malik, aku pernah berjalan bersama sahabat Zaid bin Sabit. Faqaraba fil khuta. Beliau langkahnya pendek-pendek. Oleh sahabat Anas diperhatikan, beliau yang orangnya tinggi, langkahnya pendek-pendek. Kalau orang nggak tinggi, langkah pendek, itu udah pasti. Orang tinggi, langkahnya kok pendek-pendek, ini timbul tanda tanya di hati sahabat Anas bin Malik. Jadi walaupun sahabat Anas bin Malik meriwayatkan 1.500-an hadis, tidak lantas semua masalah, semua hadis beliau tahu, enggak. Masih jauh lebih banyak hadis-hadis Nabi yang beliau tidak tahu kecuali dari sahabat yang lain. Bahkan sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.000-an hadis pun masih jauh lebih banyak hadis yang beliau tidak tahu kecuali dari sahabat Nabi yang lain. Karena itu cuma sedikit sahabat Nabi yang ngaji langsung kepada Nabi. Kebanyakan ngajinya kepada sahabat yang lain. Para jamaah datang ngaji di majelis ilmu di masjid ini. Ada saudara kita yang nggak datang, tadi dapat apa? Ingat-ingat betul, hayati dengan benar, sampaikan ke mereka. Mencontoh para sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ketika kita dengerin majelis ilmu, kita nggak terlalu paham, ya jangan sampaikan dulu. Karena itu dengarkan dengan baik, kita pahami. Ada yang ragu-ragu, tanyain. Ketika sahabat Anas melihat sahabatnya Zaid bin Sabit yang orangnya tinggi kok jalannya pendek-pendek, tanda tanya terlihat. Faqala, sahabat Zaid langsung ngomong, atadari lima masyaitu bika hadal masyih. Kamu tahu enggak, kenapa ini aku berjalan bersamamu dengan pola jalan seperti ini? Sahabat Zaid nanya ke sahabat Anas, kamu tahu enggak kenapa aku yang tinggi ini tapi jalanku dengan langkah pendek-pendek? Lah, kata sahabat Anas, aku enggak tahu. Faqala, lalu sahabat Zaid pun menjawab, ditakassuri khotona, supaya jumlah langkah kita itu menjadi banyak. Fil masyi ila shalah. Ini beliau sahabat utama, meskipun beliau tidak katakan ini aku dapatkan dari Rasul, yakin ini kesimpulan beliau dari hadis Nabi. Barang siapa melangkah menuju masjid, maka dari setiap langkahnya Allah tambahkan kebaikan-kebaikan, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Beliau ambil kesimpulan dari hadis Nabi itu, berarti melangkah menuju masjid, perbanyak jumlah langkahnya. Kalau kita bawa kendaraan, pilih yang rodanya kecil.
sehingga jumlahnya akan lebih banyak. Lanjut tetap ucapan Imam Ghazali, waqul fi tariqika, dan dalam perjalananmu bacalah sambil berjalan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an taqbalani an tunkidani minan nar wa an taghfira li dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Awal perjalanan ke masjid baca doa ini, ya Allah, aku meminta kepadamu demi hak orang-orang yang meminta, demi hak orang-orang yang sangat merindukan Engkau, demi hak jalanku ini menuju Engkau. Sesungguhnya aku berjalan keluar meninggalkan rumah bukan untuk keburukan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Aku berjalan ini ya Allah karena aku takut kemurkaan-Mu, karena aku mengharapkan ridho-Mu. Aku minta padamu ya Allah, selamatkan aku dari neraka-Mu, ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini bersumber dari hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, status hadisnya dhaif. Tapi ingat, dalam doa hadis dhaif boleh. Jangankan hadis dhaif, doa yang kita susun sendiri saja boleh. Tentu masih lebih baik doa berdasarkan hadis dhaif daripada doa susunan sendiri, bahkan daripada doa susunan ulama sekalipun. Masih lebih baik doa berdasarkan hadis dhaif. Apalagi status dhaifnya hadis bukan berarti ada perawinya yang benar-benar pendusta. Enggak. Perawi yang sekedar sekali diketahui bohong, seorang perawi hadis diketahui pernah sekali bohong, itu hadisnya sudah dhaif. Nah kalau bohongnya itu seperti pejabat yang banyak janji nggak ditepati, itu jadi perawi hadis, hadisnya tertolak semua. Jadi jangan lantas hadis dhaif berarti itu perawinya pasti pendusta. Enggak, itu terlalu negatif thinking. Seluruh ulama kita sepakat hadis dhaif boleh dijadikan dalil untuk amalan-amalan sunnah, termasuk doa ketika kita berangkat menuju masjid. Andai kan ada hadis sahih doa mengiringi kita berangkat menuju masjid, tentu hadis sahih lebih harus kita dahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kesempatannya untuk memberikan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh para jamaah. Izinkan kami membacakan pertanyaan tersebut Ustaz. Yang pertama, kalau diperkenankan sholat di masjid, kalau diperkirakan sholat di masjid akan ketinggalan berjamaah, apakah pilihannya tetap ke masjid atau sholat di rumah? Ketinggalannya ketinggalan seutuhnya atau ketinggalan sebagian? Kalau ketinggalan sebagian, katakanlah kita masih bisa mendapatkan imam sedang tahiyat akhir, mutlak di masjid lebih afdol. Atau
kita ketinggalan seutuhnya, tapi ada harapan di masjid ketemu jamaah yang juga ketinggalan, kita tetap bisa berjamaah di sana, ke masjid lebih afdol. Ketika di rumah sholat sendiri, di masjid pun sendiri, di masjid tetap lebih afdol karena langkah kaki kita tetap mendapatkan fadilah. Jadi bagaimanapun juga sholat wajib ke masjid itu lebih diutamakan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana penafsiran hadis yang menerangkan wanita sholat berjamaah di masjid? Apa sebaiknya di rumah atau di masjid? Karena sholat berjamaah pahala lebih besar. Bagaimana penafsiran hadis yang menerangkan wanita sholat berjamaah di masjid? Apa sebaiknya di rumah atau di masjid? Karena sholat berjamaah pahala lebih besar. Iya. Berkaitan dengan sholat di masjid, imamnya kok katakanlah imamnya ada masalah. Ini salah satu yang dibolehkan kita pindah ke masjid lain ketika di satu masjid imamnya ada masalah. Bukan pindah ke rumah, tapi pindah ke masjid lain. Misal di masjid ini imam yang duluan wafat, ganti imam yang ini kok bacaannya di bawah kita. Bukan karena sombong ini, kita tahu bacaan si imam ini di bawah kita. Syarat seorang imam, dia harus sama bacaannya dengan makmum yang terbaik bacaannya, minimal. Ketika imam ada satu kesalahan bacaan, makmumnya 100% benar, si makmum yang 100% benar nggak sah makmum sama imam itu. Jadi ketika di satu masjid ada masalah sehingga kualitas sholatnya nggak baik, kita dibolehkan pindah masjid lain. Dibolehkan pindah masjid lain, bukan lantas ya kalau gitu di rumah aja. Jadi tidak dianjurkan sama sekali sholat wajib di rumah, kecuali darurat. Rasul tidak pernah mengalami kedaruratan yang sampai menyebabkan beliau sholat wajib di rumah. Bahkan ketika beliau sakit parah, tetap memaksakan diri berangkat ke masjid. Jadi buat kita harus berusaha semaksimal mungkin kondisi apapun ke masjid. Kalau misal masjid yang kita tuju kok kita tahu imamnya nggak benar, kita pindah ke masjid yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau untuk perempuan, Ustaz? Pertanyaannya, bagaimana kalau untuk orang wanita? Wanita ya. Wanita, ada hadis Nabi menganjurkan sebaik-baik sholat wanita di rumahnya, Bukhari Muslim. Tapi di sisi yang lain, Nabi melarang kaum laki-laki menghalangi wanita yang mau berangkat ke masjid. Di masa Rasul banyak kaum wanita sholat di masjid. Banyak kaum wanita sholat di masjid, yang karena itu Rasul berikan aturan ketika wanita sholat di masjid, kaum laki-laki nggak boleh bangun ketika selesai sebelum wanita pulang duluan. Begitu kaum wanitanya sudah keluar habis, baru laki-laki boleh bangun keluar. Jadi kaum wanita di masa Rasul banyak sholat di masjid. Di sisi yang lain, Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasul tidak ada yang sholat di masjid. Istri-istri Rasul tidak ada yang sholat di masjid, tapi kaum wanita banyak yang sholat di masjid. Karena itu bagaimana menyikapi dua hal yang seolah berbeda pendapat ini kontrak? Imam Syafi'i berpandangan ketika wanita itu dia lebih merasakan nikmat sholat di rumah, lebih khusyuk di rumah. Kalau dia sholat di masjid, pertama tidak mengganggu, menimbulkan fitnah buat kaum laki-laki. Yang kedua dia bisa lebih khusyuk, bisa dapat tambahan ilmu, ke masjid lebih baik. Ini pandangan ulama mazhab Syafi'i, tidak mutlak wanita lebih baik di rumah. Karena faktanya banyak kaum wanita yang sholat di masjid di masa Rasul, yang oleh Rasul diakomodir, diberikan aturan khusus.
Termasuk ada aturan saf, sebaik-baik saf wanita yang paling belakang. Itu karena sholat bersama laki-laki di masjid. Jadi kesimpulan mazhab Syafi'i, saya rasa itu yang terbaik. Kaum wanita lebih baik di mana? Di rumah atau di masjid? Relatif. Tadi ketentuannya. Kalau dia ke masjid tidak menimbulkan fitnah buat kaum laki-laki, dia sholatnya bisa lebih baik, ke masjid lebih baik. Tapi kalau dia ke masjid menimbulkan fitnah, jalannya dia udah bikin orang terganggu, misal di masjidnya aromanya bikin jamaah laki-laki jadi nggak fokus, lebih baik di rumah. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz, ada orang tua dalam usia 89 tahun yang semula rajin sholat berjamaah, masih sehat, tapi belakang nggak sholat. Bagaimana sikap kita atau cucu anak dalam meminta dia tetap sholat? Semula rajin, begitu usia lanjut nggak jamaah atau nggak sholat? Yang rajin sholat masih sehat, tapi belakangnya nggak sholat. Nggak sholat mana? Nggak sholat, na'udzubillah. Kita nggak tahu takdir Allah pada seseorang. Yang jelas tugas keluarganya untuk terus menasehati. Tugas keluarganya untuk terus menasehati. Tapi di sini usianya sudah 89, Ustaz. Iya. Berapapun, bahkan walaupun usianya 100, ketika dia tidak melaksanakan perintah agamanya, tugas keluarganya untuk menasehati. Nasihat aja, tugas kita cuma nasihat. Kalau tetap nggak sholat sampai mati, pelajaran buat kita. Itu yang mungkin disebut su'ul khatimah, na'udzubillah. Kalau kita melihat itu, lebih baik mudanya maksiat, tuanya taat. Kalau melihat itu, lebih baik muda maksiat, tuanya taat sampai mati, daripada mudanya taat, tuanya maksiat sampai mati. Walaupun itu bukan pilihan. Pilihan buat kita dari muda sampai mati, taat terus. Pilihan yang pertama, muda maksiat, tuanya taat sampai mati, itu salah satu tanda husnul khotimah. Salah satu tanda husnul khotimah ketika tiba-tiba dia rajin melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah sampai dia mati. Itu tanda husnul khotimah. Tiba-tiba rajin sholat, tiba-tiba ini sampai mati. Jadi jangan sampai terjadi mudanya ketika masih sehat, rajin ibadah, begitu tua kok justru ninggalin. Jadi ketika seseorang tiba-tiba rajin ibadah, itu harus kita doakan, itu tanda husnul khotimah. An Amr bin al-Humaki al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan sallahu, boleh dibaca salahu, asalahu qabla mautih. Kila ya Rasulullah, wa ma asaluhu qabla mautih? Qala yuftahu lahu amalun sholih qabla mautihi hatta yurda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan At-Tabrani, statusnya sahih. Dari sahabat Amr Al-Humaki radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka asalahu qabla mautih. Allah akan cintakan kepada dia melakukan hal-hal baik sebelum dia mati. Ini kalimat asalahu qabla mautih, pada mulanya sahabat nggak ngerti apa artinya. Asal artinya madu, dia akan dimadukan sebelum mati. Nah itu sahabat nanya, wa ma asaluhu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud itu? Rasul katakan akan dibuka hatinya untuk mengerjakan amalan-amalan soleh sebelum dia mati hingga Allah ridho pada dia. Jadi kalau seseorang semula bandel maksiat mulu, begitu umur 80 tiba-tiba dia ke masjid, dia rajin sholat, itu tanda husnul khotimah. Kalau sebaliknya, naudzubillah,
Jadi ketika terjadi hal seperti itu, saudara kita, orang tua kita, siapapun sudah lanjut usianya kok justru meninggalkan perintah agama, tugas kita sebatas menasihati. Kalau sampai mati kok tidak insaf, ya sudah. Itu takdir Allah yang tidak bisa ditolak. Ada lagi? Pikun itu sudah berlaku hukum khusus. Orang yang pikun boleh jadi dia sudah sholat merasa belum. Sebaliknya belum sholat merasa udah. Belum sholat belum udah. Sholat lagi, mama udah sholat belum. Itu orang yang sudah pikun, ada hukum khusus buat dia. Apa mungkin yang sudah lanjut usia sekarang nggak sholat karena dia merasa sudah sholat, dia pikun? Kalau memang pikun, nggak ada hukum dosa buat dia. Allah. Yang terakhir Ustaz, sholat sunnah subuh itu dikerjakan sesuai sunnah, sebaiknya dilakukan di rumah. Tapi rumah yang agak jauh dari masjid, agak tergesa-gesa berangkat dari rumah. Kondisi seperti ini, apa sebaiknya sholat sunnah subuh sebaiknya dikerjakan di masjid? Ya. Di masjid sajakah, Pak Ustadz? Terima kasih. Di majelis sebelumnya sudah sempat dijelaskan. Rasul mengerjakan sholat rawatib beliau hampir selalu di rumah. Buat kita qobliyah nggak cuma subuh, duhur di rumah. Buat kita yang rumahnya jauh dari masjid itu akan menjadi masalah. Kita bisa ikut sunnah Rasul yang lain, di mana Rasul perintahkan para sahabat untuk berangkat lebih dulu ke masjid sebelum waktunya. Otomatis sahabat-sahabat itu mengerjakan qobliyahnya di masjid. Jadi sunnah qobliyah di rumah silahkan, bagi yang rumahnya dekat, di masjid juga silahkan. Kedua-duanya ada dasarnya, ada sunnahnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat qobliyah di rumah sunnah fi'liyah Rasul, qobliyah di masjid sunnah qauliyah Rasul. Rasul ucapan untuk para sahabat mengerjakan di masjid. Dan Rasul sendiri tidak 100% qobliyahnya selalu di rumah. Tidak 100% qobliyah beliau selalu di rumah. Ada sekali dua kali beliau kerjakan qobliyah di masjid juga, walaupun rumah beliau sangat dekat dengan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kita taufik hidayah dan maunahnya. Semakin tambah usia kita, semakin enteng, semakin ringan kita mengerjakan semua perintah-perintah Allah, semakin berat kita melanggar larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati hadzal majlis la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan izinkan menjadi pemimpin kami mereka-mereka yang tidak takut padamu serta tidak sayang pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sama-sama mendengarkan penjelasan tausiah dari Al-Muqarrar Ustaz Kiai Haji Zubair Qari'an.